رب العالمين الله الله صل على طه. Faedah. Yang pertama, ya, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Kenapa? Karena semuanya nenek moyang kita sama-sama siapa? Adam alaihissalam. Ya. Oleh karenanya Islam tidak suka dengan seperti itu kesombongan. Kata Nabi SAW, ya, Inna Allaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Kata Nabi SAW, Allah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian bertawadhu'lah sehingga tidak ada yang bangga dengan sukunya terhadap yang lainnya. Jadi Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbagai macam model kulit, bukan untuk saling menghina yang lainnya. Ya. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita, yaitu dari Adam dan Hawa. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Buat apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal artinya saling mengenal, saling sayang, saling pengertian, saling merendahkan, bukan untuk sombong dan angkuh. Namun ini penyakit susah hilang. Bangga dengan apa? Dengan suku. Saya, ya, kalau ada yang mengatakan saya suku Jawa, mungkin sombong dengan Jawa. Mungkin saya suku Bugis, sombong dengan Bugisnya. Saya suku Madura, sombong dengan Madura. Nanti ada satu saya Arab, sombong dengan Arabnya. Ada satu saya Yahudi, sombong dengan apa? Yahudinya. Wah, terjadi manusia seperti itu. Makanya dia mengatakan arba'atun fi ummati, 4 perkara yang tidak hilang pada umatku. Ya, la yatrukunahunna, mereka belum bisa meninggalkannya. Di antaranya al-fakhru bil ansab, sombong dengan nasab. Sombong dengan saya keturunan ini, saya keturunan saya darah hijau, saya darah biru, ya. Saya keturunan ini, saya keturunan nabi, saya keturunan siapa, saya keturunan raja. Enggak, kita Allah tidak menilai sama sekali ras. Allah tidak menilai sama sekali dengan suku. Kalau Allah menilai suku dan ras, Allah tidak adil dong. Orang yang ciptakan Arab berarti lebih bagus daripada ras kita misalnya. Enggak benar. Makanya Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin 'ala al-ajami wala ajami 'ala arabi, ya. Walal aswad 'alal abyad walal abyad 'alal aswad illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada keutamaan orang Arab terhadap selain non-Arab, dan sebaliknya tidak ada keturunan kelebihan non-Arab dibandingkan Arab, berkulit putih dibandingkan kulit hitam, berkulit hitam dibanding kulit putih, kecuali dengan apa? Takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan tatkala kaum muhajirin, kaum ansar, mereka sudah diberi gelar dengan muhajirin ansar. Ini gelar yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Tapi terjadi sesuatu permasalahan. Ada salah seorang dari ansar mendorong muhajirin atau sebaliknya, maka tiba-tiba mereka terjangkiti asabiyah, fanatik. Ya lal ansar, wahai orang ansar, ya lal muhajirin, orang muhajirin. Nabi marah. Nabi mengatakan abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhirikum, apakah ada yang menyuruh dengan seruan jahiliyah? Saya masih ada di antara kalian. Da'uha fa innaha muntina. Kata Nabi, tinggalkan semua seruan jahiliyah. Kelompok-kelompok muhajirin ansar itu bau yang busuk, kata Nabi. Padahal yang mereka serukan ansar dan muhajirin. Nama yang syar'i. Tetapi tatkala diserukan ada fanatik di baliknya, ini masalah. Dan nampaknya Islam, ya kaum ansar. Nama kaum ansar, kaum muhajirin Allah abadikan dalam Al-Quran. Lah ente siapa nama enggak ada di Al-Quran. Ya, enggak ada dalam Al-Quran, ya. Ya. Gimana nama suku-suku kita enggak ada dalam Al-Quran. Kemudian ini bukan muhajirin ansar dia dengan Al-Quran, tapi tatkala diungkapkan wahai kaum ansar, kaum muhajirin, dalam rangka untuk saling menyerang, maka Nabi mengatakan da'uha fa innaha muntinah, buang itu semua seruan-seruan, itu bau busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati kita semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam. An-nasu, ya, min Adam. Semua manusia dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam dari tanah. Maka Allah ciptakan kita dari tanah bukan untuk sombong. Tanah, apa yang mau disombong dengan tanah, ya. Kita injak-injak tanah tersebut, ya. Maka jangan sampai seorang sombong dengan suku dan rasnya. Orang yang bertakwa saja tidak boleh sombong, apalagi yang tidak bertakwa. Jadi itu buang, jangan orang ini suku ini, jangan, enggak usah. Itu setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Setiap suku, mau suku Jawa, mau suku Bugis, mau suku Ambon, ada yang baik, ada yang buruk. Mau Eropa, mau Yahudi, mau mau apa, Yahudi maupun Eropa maupun Arab, ada yang baik, ada yang buruk, ya. Semuanya ada yang bertakwa, ada yang tidak baik, ya. Ya, sama Ahlul Bait juga demikian, ada
ada Ahlul Bait yang baik, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada yang enggak baik seperti Abu Lahab, ya. Enggak baik, ya. Taib. Ini yang pertama, tidak boleh sombong dengan suku dan ras. Dari sini kita tahu, ya, dalam Islam tidak ada kasta. Dan ini bantahan telak kepada bantahan kepada Yahudi, kepada Hindu, ya, yang menjadikan mereka, Yahudi menganggap dia kasta terbaik di alam semesta. Kata dia, nahnu sya'bullahil mukhtar, kita ini adalah suku pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang lain tu Allah tidak pandang. Kita ini yang dipandang oleh Allah, yang lainnya neraka, kita aja yang masuk surga. Inilah Yahudi. Hindu juga membagi kasta menjadi 4, ya. Namanya kasta apa? Brahmana. Kemudian apa? Ksatria. Kemudian Waisa, Sudra. Yang kasihan yang paling bawah, ya. Kasta Sudra yang paling menderita, ya. Intinya ini perlu bahasan sendiri, tapi ini adalah salah dalam Islam. Tidak ada memandang beginian. Terus ras, suku, asal enggak ada. Yang dipandang adalah ketakwaan. Oleh karenanya Bilal bin Rabah, Habasyi, berkulit hitam, masuk surga. Salman Al-Farisi dari Persia masuk apa? Surga. Abu Lahab, ya, dari Hashimi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi, masuk neraka. Penyair berkata, waqad rafa'al Islam Salman Al-Farisi waqad wada al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi dan kekufuran telah menjatuhkan orang yang nasabnya tinggi, yaitu Abu Lahab, ya. Jadi Islam hanya memandang ketakwaan. Taib yang ketiga, faedah yang ketiga, bantahan terhadap Darwin. Teori Darwin, Charles Darwin. Darwin ini termasuk salah satu ateis, ya. Dia mengatakan manusia dari mana? Monyet. Dia saja sendiri dari monyet, ya. Dan subhanallah ada sebagian yang dianggap ulama di Indonesia mulai seakan-akan membenarkan hal ini. Ya, bahwasanya kata mereka dulu sebelum Adam ada manusia, sebelum Adam yang dia kemudian tidak sempurna, kemudian melalui proses jadi Adam. Enggak benar. Adam tidak proses langsung jadi apa? Ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan manusia sebelumnya sebelum apa? Adam produk pertama, langsung tampan, langsung gagah, langsung tinggi. Enggak berubah dari monyet dulu, ya. Ini Charles Darwin, kalau antum lihat, coba antum perhatikan fotonya. Mungkin dia di depan foto, di depan kaca, saya kok mirip monyet. Akhirnya dia, saya keturunan monyet. Kalau dia keturunan monyet, kita enggak, ya. Kata dia, monyet mengalami proses evolusi, ya. Dari tadinya rambutnya banyak, kemudian berubah-ubah ganteng-ganteng, tadinya tunduk, akhirnya berdiri, kemudian jadi gagah, ya. Jadi mulutnya jadi ganteng, enggak masuk akal sudah, ya. Monyet-monyet sekarang pun enggak ada yang ganteng-ganteng, dari dulu begitu aja. Seharusnya kalau jadi ganteng, monyet sekarang sudah di taman safari yang 100 tahun yang lalu, sekarang harusnya tambah ganteng, ya. Ada perubahan. Ini enggak ada perubahan. Enggak benar. Kita pun enggak pernah merubah, harusnya kita tambah jadi apa gitu, kayak tahu-tahu keluar sayap di belakang atau enggak ada. Itu kebohongan aja, ya. Jadi enggak ada, ya. Yang benar teorinya kebalik. Justru yang sempurna menjadi kurang sempurna. Allah ciptakan Adam langsung gagal atau tidak? Ya, kemudian semakin hari semakin menyusut, gantengnya menyusut, tingginya menyusut. Ini dibalik sama dia, ya. Dari buruk nenek moyang kita monyet kemudian jadi apa? Manusia. Oleh karenanya ini teori berbahaya dan ini teori berkaitan dengan akidah, bukan main-main, ya. Seakan-akan kita mendustakan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka harus tidak boleh kita beriman, bahkan kita harus bantah teori Darwin ini yang mengantarkan kepada ateisme, ya. Taib, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita esok hari. Kisah Nabi Adam masih belum selesai. Nenek moyang kita masih ingin kita dengar cerita tentangnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.